Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda di minggu pagi ini senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa penuh berkat Tuhan. Pada hari ini, dalam situasi yang sangat terbatas, saya ingin menyampaikan beberapa renungan dan refleksi saya terkait dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu ini. Konteks besarnya masih sama, yakni Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya dalam khotbah di bukit, dan pengajaran yang disuguhkan pada hari ini disampaikan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Sebagai catatan awal, perumpamaan merupakan salah satu bentuk metode pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, dan bagi saya ini sangat menarik karena dari perumpamaan tersebut kita bisa berefleksi bersama-sama, bercermin tentang keadaan diri kita. Tetapi perumpamaan ini juga merupakan metode yang baik untuk menyampaikan sebuah kritikan dengan sangat halus. Kita bisa mencontoh kalau kita mungkin ingin menyampaikan masukan ataupun koreksi kepada sesama kita, maka kita bisa menggunakan metode perumpamaan. Dengan perumpamaan, orang yang kita maksudkan untuk kita koreksi tidak merasa dihakimi, tidak merasa direndahkan, tetapi justru malah dibawa ke dalam ruang refleksi sehingga ia sendiri bisa mengoreksi dirinya secara lebih mendalam. Maka perumpamaan merupakan salah satu metode yang mungkin bisa kita wujudkan dalam komunikasi kita dengan sesama. Cuman kadang orang-orang modern zaman sekarang itu lebih sukanya yang to the point gitu ya. Lu pengen ngomong apa sih sebenarnya sama gua? Udah deh, gak usah nyentil-nyentil, gak usah nyindir-nyindir. Ya, itu merupakan salah satu warna lah dari masyarakat kita, dimana kadang ada orang yang lebih menyukai keterbukaan secara blak-blakan, tetapi ada juga orang yang tidak suka dirinya dihakimi, direndahkan secara massal. Maka metode perumpamaan ini bisa kita gunakan sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Anda sendiri yang tahu bagaimana menerapkannya. Kalau tidak efektif ya tidak usah digunakan. Hari ini Yesus menyampaikan 4 perumpamaan.
Perumpamaan yang pertama dan ketiga itu terkait dengan mata. Perumpamaan yang kedua relasi antara murid dan guru, dan perumpamaan yang keempat itu tentang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik juga. Saya akan masuk dalam perumpamaan yang pertama dulu. Di sana dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Di sini Yesus ingin menyampaikan bahwa pertama, yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan buta dalam arti fisik, tetapi buta secara rohani. Nah, kita bisa bertanya, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang mengalami buta rohani? Sekurang-kurangnya saya menemukan satu alasan kenapa orang bisa masuk ke dalam kondisi buta rohani. Orang bisa masuk dan mengalami buta rohani ketika dirinya diliputi dengan satu virus ini, yaitu virus kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan membuat orang tidak mampu untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya. Seringkali ya, saya mendengar para motivator mengajak kita untuk lebih fokus kepada kelebihan-kelebihan ataupun keunggulan diri kita. Saya jujur merasa tidak 100% setuju. Saya merasa baik kelemahan maupun keunggulan serta kelebihan diri kita itu perlu dilihat secara seimbang atau perlu kita amati dan teliti secara proporsional. Fokus kepada keunggulan ataupun hal-hal yang positif dalam diri kita tentu saja sangat baik. Tetapi ketika kita tidak menyadari poin kelemahan ataupun kekurangan diri kita, maka ada bahaya kita jatuh kepada yang namanya kesombongan tadi. Kesombongan membuat diri kita itu menjadi buta, menjadi tidak aware dengan keadaan diri kita sendiri. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini, baik kelemahan maupun keunggulan perlu kita lihat secara proporsional atau seimbang. Jangan terlalu berkubang dalam kelemahan, tetapi juga jangan terlalu melambung tinggi karena melihat keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri sendiri. Kita perlu ingat lagu dangdut yang mengatakan yang sedang-sedang saja. Artinya kita perlu melihat masing-masing sisi dalam porsi yang seimbang. Kalau tidak hati-hati, terlalu fokus pada keunggulan-keunggulan diri kita bisa membuat kita melambung tinggi dan membawa kita pada sikap tinggi hati. Tetapi ada bahaya juga ketika kita terlalu fokus pada kelemahan-kelemahan diri tanpa proporsi. Saya mau masuk ke dalam perumpamaan yang ketiga dulu, di mana ada seseorang yang mencoba melihat selumbar di mata sesama, tetapi balok yang ada di matanya sendiri itu tidak ia lihat. Tentu saja ini mempunyai fokus yang berbeda. Fokus perumpamaan ini lebih menitik beratkan tentang bagaimana kita mengoreksi orang lain. Kalau kita mau mengunyah-ngunyah perumpamaan ini, kita akan sampai pada pertanyaan. Masing-masing kita pasti punya kelemahan. Lalu, apakah kita pantas untuk mengoreksi orang lain? Apakah mengoreksi orang lain itu boleh? Saya pribadi menjawabnya tentu saja. Kita boleh mengoreksi kekurangan orang lain. Kita boleh mengoreksi kelemahan orang lain, tetapi baiknya koreksi-koreksi kita tersebut
diawali dengan sikap mawas diri untuk melihat kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan koreksi kita, masukan kita dengan tujuan bukan untuk merendahkan, tetapi koreksi dan masukan-masukan yang kita berikan kepada sesama kita lebih tujuannya untuk menumbuh kembangkan sesama kita. Lalu perumpamaan yang kedua terkait dengan relasi guru dan murid. Nampaknya ada warna yang berbeda. Pada zaman Yesus kita bisa lihat ya, baik dalam film-film itu, bagaimana para murid mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Maka Yesus meminta para muridnya kan untuk meninggalkan segala-galanya kalau para muridnya itu ingin mengikuti dia. Nah, yang pada zaman ini tuh agak berbeda warnanya. Antara guru dan murid itu paling hanya terjadi di ruang kelas, atau dalam situasi pandemi ini hanya terjadi di ruang Zoom. Para murid tidak tahu secara keseluruhan hidup dari para guru. Ada warna yang berbeda. Ya tentu saja kita bisa lihat bahwa ya Yesus memang tidak berkeluarga sehingga dapat mengabdikan dirinya sebagai guru dengan totalitas, dan sama sekali berbeda dengan konteks sekarang bahwa para guru juga mempunyai kehidupan privasi bersama dengan keluarganya, sehingga tidak dimungkinkan bagi para murid untuk selalu mengikuti gurunya. Ada model yang sangat berbeda. Zaman dahulu kita mengenal istilah yang namanya nyantrik. Ya, kita tahu guru kita sedang berbuat apa, di mana dia tinggal, dan guru itu bisa memberikan pengajarannya tidak terbatas waktu, bisa pagi, siang, malam, dan berada di tempat di mana saja. Nah, perumpamaan ini tuh ingin mengatakan bahwa baik sebagai guru maupun sebagai murid perlu dibekali dengan keutamaan yang namanya kesetiaan dan kerendahan hati. Kesetiaan merupakan kekuatan bagi seseorang untuk menerobos hal-hal ataupun sesuatu yang sulit ataupun sesuatu yang membawa penderitaan, sehingga orang kuat dalam menuntun ilmu ataupun memperoleh pengajaran-pengajaran yang berguna untuk hidupnya. Kesetiaan memampukan orang untuk bertahan, untuk mendalami, untuk semakin menguasai apa yang sedang dipelajari, apa yang sedang dicari. Sementara kerendahan hati menjadi modal utama bagi seseorang untuk belajar. Anda bisa membayangkan kalau seorang murid sudah merasa paling tahu, merasa paling pintar, merasa paling benar, maka dia tidak mungkin akan bisa memulai sebuah bentuk pembelajaran. Karena jatuhnya ya tadi, bisa jadi para murid ini startnya sudah mulai dengan kesombongan, sehingga tidak mendapatkan sesuatu yang berharga dari sebuah proses pembelajaran yang sedang ditekuninya. Maka baik para guru maupun para murid perlu membekali diri dengan kesetiaan dan juga kerendahan hati untuk terus mau belajar dan terbuka terhadap hal-hal baru. Perumpamaan yang terakhir adalah perumpamaan tentang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan jelas Yesus ingin mengajak kita menungkik lebih dalam untuk melihat kualitas hati kita. Motivasi terdalam itu ada di hati kita. Maka kalau motivasi kita baik, kalau perbendaharaan di dalam hati kita baik, maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin kita bisa saja mengkamuflase ya, ataupun bertopeng. Kita berkata yang baik-baik, kita melakukan tindakan yang baik-baik. Tetapi kalau memang dasar motivasinya itu jelek, suatu saat
buah yang ditampilkan pun akan kelihatan, yaitu buah kejelekan ataupun buah kejahatan. Maka kembali lagi kita melihat hati kita. Semoga hati kita senantiasa terarah kepada Allah yang adalah sumber kebaikan itu sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga 4 perumpamaan ini menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong masa prapaskah yang tidak lama lagi akan kita lalui. Dan saya selalu mengatakan ini berkali-kali. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.